Oke, kembali dengan kami Super Satu. Apa kabar Bung Jason? Kabar Sehat semangat. ya, semangat ya, semalam udah menang dengan Ya, deg-degan ya. Seluruh betul. pertandingannya sangat melelahkan bagi pemain maupun bagi penontonnya ya. Oke Bung, apa yang mau kita bahas adalah tentang pertandingan semalam. Itu apa saja Bung? Ya, kalau dari pertandingan semalam kita bisa menyaksikan perjuangan Garuda Muda ya untuk menembus semifinal. Ya, perjuangannya sangat tidak mudah kalau kita lihat. Ya. Jadi semalam itu Nah, ini pertandingan formasinya yang ya. cukup lengkap menurut saya ya. Formasi yang digunakan pada pertandingan semalam itu Sama ya Bung? hampir sama ya, tapi berbeda. Dari Ko Sintayong 3-4-3, sementara dari Korea Selatan 4-3-3. Sebenarnya ini mirip ini sebenarnya pada aplikasinya ya. Gitu. Jadi semalam ini kita bisa menyaksikan pertunjukan dari Rafael Struijk menurut saya, ya, yang selama ini diragukan kemampuannya, finishingnya. Nah tadi malam Rafael Struijk berhasil mencetak 2 gol. Berhasil mencetak gol akhirnya ya. Betul. Nah ini statistik pertandingannya ya, kalau kita lihat di situ kita bisa lihat tuh. Memang hasil akhirnya seri 2 sama ya. Seri 2 sama, kemudian terjadi adu penalti ya. Padahal ada momen-momen di situ yang seperti drama ya. Indonesia sempat tertinggal, ternyata dianulir golnya itu ya. Bung Edward menyaksikan juga ya pertandingan itu ya. Sempat aduh. Awal-awal sudah kebobolan Indonesia, untungnya offside ya. Dikira tadi udah kalah kita. Betul, udah dari awal udah kena mental itu. Ternyata kena kali ini VAR itu menguntungkan tim nasional Indonesia ya. Akhirnya. Setelah kejadian gol itu, Indonesia bangkit dan mencetak gol Rafael Struijk dari sepakan di luar kotak penalti. 1-0 Indonesia unggul. Kemudian ternyata Korea Selatan tidak menyerah begitu saja, dan dia berhasil menyamakan kedudukan, membuat kita deg-degan juga itu ya. Nah, akhirnya Rafael Struijk kembali mencetak gol ya, menjadi 2-1, dan Indonesia ditambah keuntungan pemain nomor 6 striker dari Korea Selatan ya terkena kartu merah, sehingga Indonesia unggul pemain. Iya, ternyata unggul pemain masih tidak mudah ya. Masih kuat. Betul. Korea Selatan sempat melakukan serangan balik yang menyebabkan Indonesia kembali kebobolan. Akhirnya skor menjadi 2-1. Dan itu bertahan sampai akhir pertandingan. Akhir pertandingan sempat terjadi perpanjangan waktu ya. Perpanjangan waktu tetap skornya 2-2. Nah, ini di sini dramanya di situ. Ya. Kalau kita lihat dari statistik pertandingan, padahal Indonesia banyak peluang ya Bung ya semalam. Betul, ini kalau dilihat dari statistik kan tembakan Indonesia itu ada 21 ya. Sayang sekali. Memang kita kurang di striker sebetulnya. Tapi efektivitas Korea ini luar biasa sekali ya. Tembakan ke gawangnya 2, dia juga 2 gol. Akurasinya luar biasa ya. Cuma tembakan 2 gawang tapi 2 gol. Golnya ada 2 gitu ya. Meskipun gol yang kedua atau pertama itu yang bunuh diri dari Komang ya. Yang kedua serangan balik. Iya. Berarti itu serangan balik. Yang pertama berarti yang gol bunuh diri itu ya. Ya, pertama bunuh diri.
possession sebenarnya Indonesia cukup menguasai ya, walaupun nggak banyak perbedaannya. 53% berbanding 47%. Ya. Jadi, tapi buat tim Indonesia ini sesuatu yang luar biasa ya. Kenapa? Karena selama ini Indonesia kan di bawah jauh ya dari Korea Selatan, ya selalu kalah setiap kali pertandingan kita itu. Tapi kemarin kita tidak melihat perbedaan ranking FIFA yang begitu jauh, di mana Korea Selatan peringkat 23 dunia, Indonesia 134, tapi di lapangan ternyata Indonesia bisa mengimbangi Korea Selatan, bahkan bisa mengalahkan tim sekelas Korea Selatan yang langganan Piala Dunia ya. Nah, ini Bung Edward, adu penaltinya sih. Ya. Adu penalti yang cukup menegangkan, di mana yang jadi pertanyaan, Nathan tidak dipasang ya untuk adu penalti. Nah, itu saya juga kurang paham, itu saya juga pengen bertanya kenapa Nathan tidak dipasang di sebagai salah satu penendang ya. Tapi nampaknya analisanya seperti ini, Bung. Menurut saya ini, Bung ya. Boleh dikoreksi, mungkin teman-teman yang punya pendapat yang berbeda boleh komen ya. Mungkin lebih tahu ya. Iya, karena kalau kita lihat kan pemain Korea Selatan ini kan di kartu merah 1 orang ya, sehingga jumlah pemainnya ada 10 ya. Iya kan? Ada 10. Sementara Indonesia 11 pemain. Ya kan? Yang setahu saya Nathan Cho belum keluar ya pada perpanjangan waktu itu ya. Tidak ada pergantian pemain dari Nathan Cho. Iya, tidak ada pergantian sampai ya. Akhir extra time tidak diganti. Tidak diganti ya. Nah, tapi dengan asumsi itu mungkin Coach Sintayong memang tidak menaruh nama Nathan Cho sebagai penendang ya. Awalnya mungkin mereka berpikir kedua pelatih ini, saya pikir walaupun yang pelatih Korea Selatan diusir ya, tapi dari tim mereka itu mereka pertama mungkin mengira itu dengan 5 penendang aja sudah ditentukan siapa yang menang ya, menang dan kalah. Jadi mereka menentukan itu. Ternyata bisa sampai 12 kali ya. Ternyata masih berlanjut terus. Bahkan sampai kiper pun ikut menendang. Ya kan? Dan itu mungkin di luar dugaan tadinya ya. Nah, karena Korea Selatan hanya 10 pemain dan Coach Sintayong belum juga memasukkan Nathan Cho, akhirnya dia kembali ke penendang pertama. Ya kan, kalau saya lihat di sini ya kita bisa analisa di sini ya, Bung ya. Kita lihat nih, kalau nama-nama Korea Selatan mungkin kita kurang familiar ya, tapi dari Indonesia ini ya. Penendang pertama Indonesia kan Ramadan Sananta ya. Pratama Arhan, ketiga Rafael Strupp, Marcelino Ferdinand, Justin Hapner, Arkan Fikri, Kelly, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, Hernando Ari. Nah, pada yang ke-10 balik lagi ke awal nih. Ya. Bisa kita lihat di sini ya Bung Edward ya. Ramadan Sananta. Balik ke Ramadan Sananta, kemudian lagi ya. Yang terakhir di sini yang akhirnya Indonesia bisa mengalahkan Korea Selatan karena penendang dari Korea gagal ditepis oleh Hernando Ari ya. Nah, di sini sengaja saya nggak bikin conteng-conteng begini. Saya bikin angka 111 begitu Bung Edward ya. Artinya gol 1. Ini kalau dijumlahkan Indonesia 11, Korea Selatan 10 ya. Gitu. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat yang disiapkan itu udah 10 ya, daftar yang di list dikasih 10. Ya. Tapi sebelum tadinya nggak langsung 10 nih Bung Edward ya. Saya pikir mereka nggak nyampe 10 ya disiapkan. Ternyata tiba-tiba ini berlanjut terus, dan ini mungkin sebagai rekor juga ini ya. Penendang sampai ke penendang 12 ya. Penendang ke-12. Ini jarang-jarang terjadi juga nih kejadian seperti ini. Dan yang menariknya itu Bung Edward menyaksikan nggak kejadian menarik di mana Justin Hapner sempat gagal ya. Tendangannya di blok. Ya kan? Kita udah
wah kalah kita pasrah gitu, ya. udah pasrah kalah gitu kan. Ternyata wasit menilai ada pelanggaran yang dilakukan kiper ya, bergerak dari tempatnya sebelum dieksekusi itu. Akhirnya Justin Hubner mengulang tendangannya dan masuk. Akhirnya berlanjut terus sampai penendang ke-12 dan baru Pratama Arhan bisa memastikan kemenangan Indonesia lewat adu penalti. Sangat menegangkan sekali, Bung. Tadi malam itu. Iya. Sampai berapa jam itu? Sampai pagi ya, Bu? Sampai pagi nih, sampai kita nggak kerja ini. Ngantuk nih, masih ngantuk nih. Masih ngantuk juga gitu kan. Tapi ya semangatnya kita karena Indonesia menang gitu kan. Kalau kalah mungkin kita lain ini semangatnya agak lemes gitu kan. Tapi kali ini Indonesia bisa mengatasi Korea Selatan dan menuju ke semifinal gitu. Satu hal yang penting lagi itu sebenarnya nggak kalah penting itu, dengan menuju semifinal itu Indonesia ada harapan untuk menuju ke Olimpiade Paris ya. Bahkan setelah pertandingan itu ada ini ya, ada Erick Thohir ya yang menemui para pemain ya, kalau nggak salah ya. Erick Thohir ya. Iya, boleh mungkin diputarkan sedikit ya. Erick Thohir itu menyampaikan apa. Ini dia. Erick Thohir menemui pemain ya. Sama gembira ya. Dua lagi. Itu memberi satu lagi, tapi kita percaya dua lagi ya. Sudah kunci ke Olimpiade. Kalau 2 game kita juara. Ayo. Para pemain begitu semangat dan menginginkan untuk menjadi juara ini. Jadi sebenarnya Erick Thohir Indonesia Erick Thohir bisa bilang mungkin ya dengan Erick Thohir sebenarnya targetnya Olimpiade ya, Olimpiade walaupun nggak sampai ke juara, Erick Thohir sudah puas targetnya gitu. Ya. Satu lagi Olimpiade ya. Satu lagi artinya mengalahkan tim ternyata berikutnya ya. Kita optimis dan dia pengen juara. Kita optimis ya. Jarang-jarang kejadian seperti ini ya di level Asia, kita mengatakan pengen juara gitu kan. Luar biasa ini ya. Iya kan? Jadi mereka begitu keyakinannya begitu tinggi ya, keyakinan para pemain ini. Bahkan kalau kita perhatikan dari video tadi itu, kalau kita perhatikan dari video tadi itu sebenarnya bahkan Hernando Ari mengatakan mudah itu kemarin katanya. Mungkin bercanda ya. Nah, itu. Karena sudah senang gitu kan. Bukan meremehkan itu. Lebih kuat lagi. Karena salah paham ya itu, karena ketegangan pada saat bermain, mungkin mereka tegang sekali pada saat begitu selesai dan menang, wah, semua mengekspresikan kebahagiaannya. Percaya dirinya meningkat. Iya, gitu. Percaya diri meningkat. Dan sebetulnya dengan mengalahkan Korea Selatan itu berarti kita menjadi tim yang diunggulkan loh menurut saya ya. Karena Korea Selatan ini sebelumnya kan termasuk unggulan untuk menjuarai Piala Asia ini. Patut diperhitungkan tim kita. Iya, jadi pasti tim-tim lainnya sudah memperhitungkan kekuatan dari tim nasional kita. Ya kan? Bahkan kemarin Korea Selatan sendiri nggak berani dia menyerang terus, itu nggak berani dia. Karena serangan balik Indonesia sangat berbahaya. Terbukti 2 gol tercipta pada
pertandingan itu dari Indonesia ya. Itu Bung. Oke Bung. Ya. Apalagi Bung kira-kira? Ya, kalau dari saya mungkin kita melihat pertandingan kemarin itulah menunjukkan bahwa permainan dari tim nasional kita sudah meningkat ya, sudah meningkat jauh Ya. dari sebelumnya ya. Jadi menurut pandangan saya itu adanya pemain-pemain keturunan itu memberikan efek yang baik ya, justru bukan efek yang negatif. Artinya pemain-pemain lokal ini pun menjadi terpacu ya, kepercayaan dirinya juga meningkat, akhirnya mereka juga bisa fighting spiritnya juga meningkat gitu kan, bahkan mental juaranya ada sekarang ini gitu. Itu yang harus kita syukuri ya menurut saya gitu kan, bukan hanya kemenangan ini saja, tapi permainan dari tim nasional Indonesia itu sudah enak kalau kita lihat ya, seperti itu saya kira. Oke Bung, terima kasih Bung atas ulasannya pertandingan antara Korea Selatan melawan Indonesia. Semoga di pertandingan semifinal kita bisa mengalahkan, bisa melakukan permainan yang terbaik lagi, dan kita akan bertemu dengan antara Uzbekistan versus Arab Saudi. Kita tunggu nanti malam ya, siapa yang akan menjadi lawan kita. Oke Bung, terima kasih Bung. Oke. Sampai jumpa, salam olahraga, salam Super 1.